Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 Keperawatan Komunitas 2 dan di video kali ini kami akan menjelaskan tentang terapi komplementer. Selamat menyaksikan. Terapi komplementer merupakan cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan pilihan lain di luar pengobatan medis yang konvensional. Terapi komplementer adalah semua terapi yang digunakan sebagai tambahan untuk terapi konvensional yang direkomendasikan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan individu. Yoga merupakan kombinasi unik antara gerakan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan fisik dan cara bernapas serta meditasi yang memberikan ketenangan pikiran. Dengan berlatih yoga, seseorang bagaikan pemilik kendaraan yang mampu merawat dan memperbaiki diri kendaraannya apabila terjadi kerusakan sehingga ia tetap berada dalam kondisi yang prima dari waktu ke waktu. Yoga bisa juga disebut sebagai sebuah alat terapi. Banyak penyakit dan gangguan tubuh yang dapat dilepaskan melalui berbagai posisi tubuh tertentu dan latihan pernafasan di bawah bimbingan pelatih yoga terlatih. Dan setiap orang yang dapat melakukan yoga tanpa memandang usia, ukuran, kelenturan, ataupun kesehatan. Jenis-jenis yoga. Hatha yoga adalah suatu sistem atau aktivitas yang memberikan perhatian pada postur tubuh dan pengendalian napas yang benar. Hatha yoga juga menitik beratkan pada pelatih tubuh fisik serta kelenturan sehingga memudahkan tubuh fisik merespon dorongan kehadiran ilahi atau Tuhan di dalam diri. Hatha yoga adalah sistem yang bertujuan menyelaraskan sifat pribadi dengan nada gelombang kesadaran yang jauh lebih tinggi dan lebih halus sifatnya dari kesadaran kesehari-hari. Ilahi atau Tuhan dalam diri kita bukan melalui mekanisme fisik tetapi melalui rohani. Bhakti yoga adalah jalan pengabdian hidup. Sistem ini menekankan cinta kasih, penyerahan diri pada spirit ilahi. Dengan didasari hati yang positif dan ikhlas, kita dapat menempatkan sang ilahi sebagai arah tujuan hidup. Karma yoga adalah sistem yang melibatkan segala tindakan dengan tujuan melalui tindakan yang benar akan mencapai penyatuan dengan Yang Maha Kuasa. Tindakan dalam karma yoga dilakukan dengan tanpa mengharapkan imbalan atau selfless service. Ini adalah jalan bagi mereka yang digerakkan dengan rasa welas asih yang tulus terhadap penderitaan orang lain. Jnana yoga adalah sistem yang menggunakan jalur ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan kebenaran hidup. Raja yoga biasa disebut sebagai bentuk yoga yang paling tinggi. The Sciences of the Kings menggabungkan aspek-aspek utama dari sistem yoga lainnya. Ini untuk melatih kedisiplinan dan pelatihan memurnikan emosi secara personalitas sehingga timbul kesadaran bahwa diri kita kekal dapat menyatu dengan Sang Ilahi. Tujuan terapi dan manfaat. Di masa ini yoga dipandang sebagai suatu teknik yang bermanfaat untuk mencapai kebugaran dalam kehidupan sehari-hari dan mencegah serta menyembuhkan berbagai macam penyakit atau gangguan tertentu. Secara umum, terapi komplementer bertujuan untuk memperbaiki fungsi dari sistem-sistem tubuh, terutama sistem kekebalan dan mempertahankan tubuh agar dapat menyembuhkan dirinya sendiri yang sedang sakit. Karena tubuh kita sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri asalkan kita mau mendengarkannya dan memberikan respon dengan asupan nutrisi yang baik dan lengkap. Secara umum dengan melakukan latihan yoga secara teratur memiliki manfaat yang besar antara lain sebagai berikut. A. Meningkatkan fungsi kerja kelenjar endokrin di dalam tubuh. B. Meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh sel tubuh dan otak. C. Membentuk postur tubuh yang lebih tegap serta otot yang lebih lentur dan kuat. D. Meningkatkan kapasitas paru-paru saat bernafas.
E. Membuang racun dari dalam tubuh. F. Meremajakan sel-sel tubuh dan memperlambat penuaan. G. Memurnikan saraf pusat yang terdapat di tulang punggung. H. Mengurangi ketegangan tubuh, pikiran, mental, serta membuatnya lebih kuat saat menghadapi stres. I. Memberikan kesempatan untuk merasakan relaksasi yang mendalam. J. Meningkatkan kesadaran pada lingkungan. K. Meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk berpikir positif. Adapun manfaat utamanya yaitu A. Meningkatkan mobilitas persendian dan otot. B. Memperkuat koordinasi otot. C. Meningkatkan kewaspadaan pikiran dan tubuh. D. Meningkatkan stamina. E. Meningkatkan kekuatan. F. Membantu relaksasi. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasi A. Low back pain. B. Cemas. C. Stres. D. Nyeri haid. E. Hipertensi. Kontraindikasi. A. Sakit dada persistem. B. Gejala atau tanda shock kardiogenik. C. Suhu di atas 38 derajat Celcius. D. Gagal jantung belum stabil. E. Kehamilan dengan penyakit jantung. F. Riwayat persalinan kurang 2 bulan. G. Plasenta previa. H. Kecederaan pada lutut, bahu, dan leher. Latihan pernafasan. 1. Pernafasan lengkap. Berbaring dengan lutut ditekuk dan mulailah bernafas melalui lubang hidung dan amatilah nafas Anda, rasakan tarikan nafas dan bisa nafas Anda tetap rileks tanpa mengubah atau memaksa nafas. Biarkan nafas mengalir dengan lancar dan tetap. Relaksasi otot-otot wajah dan rahang. 2. Mengangkat tangan dengan pernafasan berdiri dengan kaki rapat, kemudian letakkan kaki dengan kokoh pada lantai dan tegakkan kaki dan punggung sampai ke atas kepala. Tangan berada di sisi tubuh telapak tangan menghadap ke depan. Mulailah bernafas dengan rileks dan normal melalui lubang hidung. Ketika menarik nafas, angkatlah tangan dengan perlahan. Rasakan perut terisi, lalu rasakan tulang rusuk membesar dan bagian atas dada meluas. Biarkan perut, dada, dan tulang rusuk Anda yang membesar membantu mengangkat. 3. Memperkuat diafragma. Diafragma adalah otot yang besar dan kuat yang terlibat dalam proses respirasi seperti otot-otot yang lain. Diafragma perlu dilatih agar menjadi lebih kuat dan dapat berfungsi secara optimal. Berbaringlah dengan posisi terlentang dan letakkan sekantong beras atau tepung di atas perut tepat di bawah tulang rusuk yang melayang. Berbaring dan bernafas dengan normal. Jangan berusaha mengangkat kantung pasir tersebut. Biarkan nafas Anda menyentuh kantong pasir. Apabila merasakan kelelahan sebelum 5 menit, maka kurangilah waktu latihan jika merasa berat dari kantong plastik ketika darah naik dan turun. Namun jangan coba mengangkat kantong plastik tersebut. Biarkan nafas Anda dan santun pasir yang melatih otot diafragma dan otot diafragma yang kuat dan tidak tegang akan memberikan pernafasan yang lebih penuh, mendalam, dan efisien, serta akan memberikan sumbangan bagi pemompa dan sirkulasi dengan sistem getah bening. 4. Sikap tubuh. Pentingnya menyadari berdiri dan duduk dengan benar bagi setiap orang. Sikap tubuh yang buruk mengakibatkan sakit kronis pada tulang belakang dan menimbulkan sakit ringan seperti terkilir dan pegal-pegal. Selain itu, orang-orang dengan sikap tubuh yang buruk mengalami kekurangan energi dan vitalitas. Di sini, yoga didesain untuk meregangkan tulang belakang secara terus-menerus dan membentuk otot punggung bagian bawah sehingga memungkinkan tubuh untuk memperoleh postur yang baik. Latihan-latihan posisi dalam yoga yaitu: 1. Berdiri setegak mungkin dengan kedua kaki rapat, pastikan bahu tetap turun dan perut serta tulang ekor ditarik masuk. 2. Angkat tumit dan jaga keseimbangan dengan jari-jari kaki. Apabila tubuh tidak jatuh, maka tubuh berada dalam sikap yang sempurna. 3. Duduk dengan bokong bertumpuk di atas tumit. Letakkan tangan di atas lutut, lalu tegakkan punggung hingga siku lurus.
4. Duduklah bersila dan tegakkan punggung. Gerakan ini memusatkan keseimbangan dan menciptakan perilaku mental yang positif. Demikian video penjelasan tentang terapi komplementer dari kelompok 6 keperawatan komunitas 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua.